warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang konsep dasar keperawatan bencana. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai definisi, jenis, fase, dampak, serta aspek legal etik dalam keperawatan bencana. Yang pertama, definisi terlebih dahulu, ya, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam, ya, faktor non alam maupun faktor manusia, ya, sehingga menyebabkan timbulnya korban baik itu jiwa, harta benda, kemudian kerusakan lingkungan, dan dampak secara psikologis. Nah, berikut ini jenis ancaman bencana, ada bencana alam, ada non-alam, serta sosial. Bencana alam ini murni peristiwa alam. Contohnya adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, ya, angin, ya, tanah longsor. Kemudian bencana non-alam ini peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh bukan faktor alam, ya. Contohnya adalah gagal teknologi, misalnya nuklir, kemudian gagal modernisasi, ya, epidemi ataupun wabah penyakit. Berikutnya adalah bencana sosial, ya, ini diakibatkan oleh adanya konflik antar manusia, ya, baik itu konflik antar kelompok atau antar komunitas, atau mungkin berupa teror. Nah, ini teman-teman bencana alam ya yang terjadi, ada gempa, ada kebakaran hutan, kekeringan, kemudian gunung meletus, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Ini semua kejadian atau bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Nah, sekarang yang pertama kita bahas tentang gempa terlebih dahulu, ya. Nah, gempa itu apa sih, ya? Gempa itu terjadi akibat adanya energi yang dilepas secara tiba-tiba, ya, sehingga terjadi pergerakan. Jadi adanya pergerakan pada lempeng bumi, ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini masuk ke dalam lempeng Eurasia, ya. Jadi ada patahan di bawah bumi Indonesia ini, sehingga itulah yang berpotensi untuk bergerak dan menyebabkan terjadinya gempa, atau gempa ini dirasakan di permukaan sebagai getaran atau guncangan. Nah, untuk kekuatannya ini diukur dengan magnitude, dengan skala Richter, ya, serta tingkat keterasaan, ya, atau radiusnya ini diukur dengan MMI atau Modified Mercalli Intensity. Berikutnya adalah gelombang tsunami, ya. Tsunami ini adalah melesaknya air laut ke permukaan yang disebabkan oleh patahan yang terjadi di dasar laut. Jadi di dasar laut ini terjadi pergerakan patahan bumi sehingga menyebabkan gelombang, ya, gelombang pada air laut. Nah, air laut, gelombang pada air laut di kedalaman yang dalam itu tidak tampak, ya. Tetapi kalau ini menjalar merambat ke permukaan, ini gelombang ini akan menjadi gelombang yang cukup tinggi, ya, sehingga menyebabkan kerusakan. Nah, tsunami ini biasanya didahului dengan gempuran gelombang secara berulang di awal. Berikutnya adalah letusan gunung api, ya. Nah, ini disebabkan karena ada pelepasan energi secara tiba-tiba, ya, di dalam gunung berapi tersebut. Nah, berdasarkan jenis letusannya, gunung api ini, ya, ada 3. Yang pertama magmatik, yang kedua freatik, yang ketiga adalah freato. Magmatik ini letusan yang dikeluarkan adalah magma, ya, atau lahar panas, ya, atau lava. Kalau yang freatik ini letusannya yang dikeluarkan adalah uap air. Dan yang ketiga, freato ini gabungan antara magma dan freatik. Berikutnya, ancaman yang disebabkan karena letusan gunung berapi. Yang pertama adalah lontaran bom vulkanik, aliran lava, gas beracun, awan panas, serta banjir lahar. Berikutnya adalah banjir. Ya, banjir ini ada 2 jenis. Ya, ada genangan dan bandang. Ya, yang menyebabkan kerusakan berat itu biasanya banjir bandang. Ya, ini kenapa? Karena ada tidak terserapnya air ke dalam tanah. Ya, sehingga bisa menyebabkan genangan air atau air itu meluap, ya. Nah, ini disebabkan kenapa? Kerusakan lingkungan hingga terjadinya perubahan fungsi peruntukan lahan. Itulah yang menyebabkan terjadinya banjir. Untuk saat ini 2 hal yang pertama yang paling bawah inilah, ya, yang mungkin ada peran besar manusia di situ, ya. Ada perubahan fungsi peruntukan lahan, ya, lahan yang seharusnya digunakan untuk penyerapan ini semakin berkurang. Kemudian pengelolaan di das ini juga
sekarang sudah kurang baik sehingga resiko terjadi banjir. Nah, kerusakan akibat banjir sama dengan bencana sebelumnya ya, mulai dari korban jiwa hingga masalah perekonomian. Berikutnya adalah gerakan tanah ya, atau tanah ambruk ya, atau longsor. Ini biasanya mungkin contoh ada penambangan, ada penebangan ya. Ini kekuatan tanah ya, mungkin ini akan bisa berubah ya, sehingga resiko terjadi patahan. Nah, ini penyebab terjadinya bencana juga. Dampak yang ditimbulkan juga sama dengan bencana-bencana yang lainnya, mulai dari kehilangan nyawa hingga masalah perekonomian. Berikutnya kebakaran, ya. Kebakaran hutan. Ini biasanya ada dua jenis pemicunya. Murni karena alam, yaitu iklim panas, atau yang kedua karena faktor manusia, ulah manusia, ya. Dampaknya ini lebih ke ini ya, untuk dampak yang merugikan yaitu korban jiwa, penyakit infeksi, dan kelancaran transportasi ya yang spesifik terganggu akibat kebakaran hutan. Berikutnya adalah kekeringan. Ini disebabkan oleh perubahan iklim ya. Contohnya adalah El Nino, sehingga manusia tidak siap ya untuk menyediakan penampungan air. Kekeringan ini terjadi kalau curah hujan tidak normal ya. Nah, ini bisa menyebabkan gagal panen dan matinya hewan peliharaan. Berikutnya adalah pandemi COVID-19. Ini merupakan jenis bencana yang non alam ya, teman-teman. Ini bencana non alam yang sudah kita alami di tahun 2020 hingga 2023 kemarin ya, yang sudah dinyatakan sebagai endemi. Nah, ini beberapa aktivitas kegiatan tim Satgas Universitas Brawijaya melakukan pengabdian dengan edukasi PHBS dan cara perawatan jenazah pasien COVID-19. Berikutnya adalah fase bencana. Ada pra, ada tanggap darurat, dan pasca bencana. Pada fase pra bencana, di sini penekanannya pada pencegahan, mitigasi, serta kesiapsiagaan. Pada fase tanggap darurat, ini kegiatannya adalah tanggap darurat, dan pada fase pasca, ini lebih ke pemulihan atau rekonstruksi. Nah, berikutnya adalah peran perawat, teman-teman ya, pada saat prevensi, preparedness, dan respons serta recovery ya. Menurut International Council of Nurses, ini peran perawat di sini ya. Pada fase prevensi ini lebih ke arah ini ya, kita pencegahan penyakit serta peran kita dalam pembentukan kebijakan. Kemudian pada fase preparedness ini penekanannya pada komunikasi, sharing informasi, kemudian pemberian edukasi kepada masyarakat serta legal ethics. Kemudian pada fase respons, nah ini peran utama kita sangat berjalan ya, karena yang paling pertama diprioritaskan adalah penyelamatan ya, penyelamatan dan penanganan korban. Di sini peran kita adalah cure, care, kemudian psychological care, serta kita melakukan perawatan pada kelompok yang rentan. Kemudian pada fase recovery, rehabilitasi, ini kita juga tetap melakukan perawatan long term ya, baik itu kepada individu, kemudian keluarga maupun masyarakat. Nah, ini yang pertama pencegahan ya. Ini serangkaian kegiatan untuk menghindari atau mengurangi resiko ya terjadinya bencana. Contohnya melarang pembakaran hutan ya, atau penambangan batu di daerah yang curam untuk mencegah terjadinya bencana longsor. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan ada di bawah ini ya, mulai dari pembuatan peta bencana, pengaktifan isyarat, bencana tata ruang, menyusun perda ya, kemudian menyiapkan peralatan, membuat SPO ya, standar prosedur operasional untuk penanganan bencana. Berikutnya adalah mitigasi. Ini rangkaian untuk mengurangi resiko bencana ya, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran ya. Ada mitigasi struktural dan non struktural. Ya, struktural ini lebih ke arah perubahan fisik, kalau yang non struktural ini lebih ke arah peraturan, kebijakan serta kesiapsiagaan masyarakatnya. Nah, ini dua gambar di slide ini pengabdian masyarakat ya di FKUB pada waktu itu untuk meningkatkan kesiapsiagaan ya atau mitigasi bencana terhadap bencana kebakaran. Kemudian yang gambar kedua adalah kita mengajak kepada sivitas ya di Fakultas Kedokteran untuk menganalisis resiko bencana yang ada di sekitar lingkungannya.
Nah, ini artikel-artikel hasil pengabdian masyarakat ya, yaitu berupa pelatihan edukasi PHBS yang dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 Universitas Brawijaya serta pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan menggunakan metode tabletop. Nah, kesiapsiagaan itu apa? Ini ya, teman-teman, serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan budaya guna. Nah, jadi apa sih yang harus disiapkan di rumah tangga ya sebelum terjadinya bencana? Siapkan tas emergensi berisi dokumen penting ya, alat-alat penting di situ P3K, bagaimana saluran komunikasi, lokasi evakuasi, sosialisasi peraturan, serta rencana kontingensi. Nah, berikutnya adalah fase tanggap darurat. Ya, ini fase ketika terjadi bencana. Pada gambar ini adalah fase tanggap darurat pada saat letusan Gunung Kelut ya tahun 2014. Di sini aktivitas cure terjadi ya. Aktivitas cure, care, kemudian search and rescue ini diutamakan di sini. Nah, ini juga kegiatan pengabdian masyarakat ya, tim Emergency and Disaster Universitas Brawijaya ke Gempa Mamuju. Kemudian berikutnya adalah fase pemulihan ya atau recovery. Ini serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan ya terhadap fungsi semula. Jadi mungkin tadi yang rusak fasilitas kesehatan, fasilitas sekolah, ibadah ya yang mengalami kerusakan semua diperbaiki dan dikembalikan lagi ke berfungsian. Berikut beberapa aspek legal, jadi payung hukum kita sebagai seorang perawat untuk memberikan kontribusi ya terhadap bencana. Semua ini mayoritas terkait dengan fungsi dan peran kita sebagai tenaga kesehatan. Ada Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 hingga Permenkes nomor 75 tahun 2019 tentang penanggulangan krisis bencana. Nah, berikut ya dampak peran sebagai seorang perawat ya dalam perawatan dalam kondisi bencana apa saja kita berperan sebagai tenaga kesehatan di situ ya untuk memberikan pertolongan serta penanggulangan bencana ya kita di bawah dinas kesehatan di situ tentunya ya. Nah, kemudian ini juga pertolongan darurat terhadap bencana ini juga kewajiban kita ya sebagai tenaga kesehatan, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar juga, kemudian membantu perawatan korban bencana yang sakit ya atau mengalami luka akibat kondisi bencana serta menyediakan obat-obatan, rujukan ya, kemudian menyediakan tenaga medis dan peralatan kesehatan lain. Nah, ini Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Keperawatan ya, Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Kita di sini bertugas ya, berwenang untuk melakukan pertolongan terhadap korban bencana. Nah, khususnya pada keadaan darurat ya, kita diperkenankan untuk memberikan pertolongan pertama dan melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai kompetensinya. Oke, ya. Baik, mungkin itu cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.